Bu Noneng belum masuk ya? Iya kayaknya. Ini tinggal kirim ini apa ya? Apa namanya? Ya, PowerPointnya. Yang kenapa? kirim PowerPoint. Ini tinggal kirim PowerPoint. Kirim PowerPoint aja ke itu. Ah, Pakai PowerPoint atau pakai yang itu Word. ya pakai PowerPoint aja kirim ke saya juga boleh. Sama ininya juga, sama proposalnya. Ya ini. PowerPoint proposal. Seminar proposal. Ini Juragan ini Bu Noneng ini. Belum tahu. Kirim ini. Udah PPT-nya. Kalau ini tuh kalau udah seminar proposal tuh tinggal lanjut tugas akhir ya skripsi itu tuh tinggal saya bikin lagi lanjutin atau pakai bahan yang Bapak. Jadi saya masih bingung, masih belum mengerti pakai bahan punya Bapak atau saya ngetik lagi, ngelanjutin lagi, Pak. Kita ngomongin satu-satu Kim. Yang ininya dulu, yang seminar proposalnya dulu aja ya dibahas ya. Sedih lagian kan Hari ini UNES kan, besok pada pada hari wisuda ini kan ya. Saya belum malu. enggak, hari ini kan seminar proposal judulnya. Nah, kita bahas bersama-sama seminar proposal saja dulu ya. Kira tuh gini di saat udah seminar proposal, nah tinggal lanjut saya sendiri yang skripsi itu. Ya gimana ya karena memang memang hakimnya sibuk ya kerja pas segala macam. Jadi kan tidak bisa ini dan memang dari segi kemarin waktu kemudian dari segi macem-macem kan ya nggak bisa kita nyalain siapa-siapa, susah ya. Jadi itu teh, Karena dulu kan sudah bareng-bareng sama Ripan nggak jadi, bareng-bareng sama Eri juga nggak jadi. Jadi nggak bisa nyalain siapa-siapa Kim. Ya kita ini aja dijalanin yang ada gitu. ya jadi Yang saya ada tahunya hari tuh ini apa yang bisa hari ini bisa kita kita lanjutkan gitu. Nggak usah disesalin apa-apanya, udah iya di jadi saya tahunya tuh gini, jalan apa ya? dengan semangat aja. Ya jadi bukannya sudah seminar proposal terus saya lanjutin lagi. Ah. Nanti suaranya mungkin agak keras ya karena lagi hujan deras Kim. Iya. Ya ini tuh kan saya tuh tahunya tuh harus 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 saya ke kampus, harus sama Bapak gitu ngetiknya atau gimana? Enggak. Ini satu-satu. Hari ini acaranya seminar proposal. Itu dulu Mm. Hakim ya. Soalnya Hakim kan menjelaskan mengenai proposal TA yang mau diangkat. iya. Itu dulu ya Hakim ya. Iya. Nah, sudah itu Nah, kan satu-satu, Bapak satu-satu. kan pas dulu WA s- ini suruh saya hari Sabtu di kampus gitu. Oh, saya selalu di kampus, Kim. Dari kemarin, dari 2 minggu di kampus. Cuman kan sayanya mungkin kelupaan menghubungi Iya, Hakim ya. Jadi kalau di iya kampus bapaknya saya lagi setiap di hari di luar kampus, nih. Kim. Pas pas di WA saya lagi Satu-satu, di Kim. luar Jangan katanya nggak, tuh. jangan membahas yang kemarin-kemarin. Nih bahas yang ini dulu, seminar proposal dulu. Iya saya tuh orang lain udah pada wisuda kan besok pada wisuda tuh. Astagfirullahaladzim. Ini ngebahas seminar proposal dulu, Hakim. Ya. Iya. Ya kalau udah seminar proposal, Iya, saya lanjut satu-satu, sendiri. satu-satu. Jangan, jangan kalau sudah nanti kalau sudahnya cerita nanti kalau sudahnya setelah hari ini, Kim. Ya, hari ini kan kita seminar proposal dulu. Fokus aja dulu ke seminar proposal dulu, satu-satu, Kim. Ya, Ya, bahas yang ini dulu. Nah, nunggu Bu Noneng dulu kita ya. ya.
Satu-satu yang bisa dilaksanakan setahap demi setahap. Nah, tahapan hari ini adalah seminar proposal gitu. Kalau mau membahas yang kemarin-kemarin nggak akan selesai game karena kemarin kan sudah berlalu ya. Sekarang kita ke seminar proposal. Oke. Ya, Udah kelihatan ya? udah kelihatan Pak. Oke. Kita nunggu Bu Noneng dulu sebentar. Iya, soalnya saya tuh taunya apa ya? Taunya jika kalau udah sempro, nah saya lanjut sendiri, taunya gitu. Bentar, Bu Noneng laptopnya lagi trouble. Kita tunggu sebentar. Tapi semoga aja Pak, Desember beres skripsi gitu biar Hakim, iya semua berharap juga seperti itu. Satu-satu dulu. iya, iya Pak. Nah, ya. Aduh, Nah, hari ini fokus dulu ke hari ini kita ngerjain apa? proposal dulu Pak. Oke, nah, itu dulu ya. Nanti dapat Oke. masukan apa dari Bu Noneng. Nanti diperbaiki. Satu-satu, semua satu-satu, selangkah demi selangkah. Oke, nanti setelah seminar proposal, kita mulai untuk pengerjaan tugas akhirnya dari bab 1 sampai bab 6. Ya, kalau mau, oh Pak, bisa 3 minggu, ya bisa. Asal dikejar benar-benar serius. Ya. Semuanya harus keseriusan, Hakim. Kalau kalau serba main-main, serba tidak jelas, angin-anginan, itu tidak bisa. Apapun nggak bisa. Gitu. Harus serius. Gitu. Assalamualaikum Pak Iwan, maaf. Ya, Waalaikumsalam. Enggak, Bu. Waalaikumsalam. Saya off cam dulu, mohon izin karena kemarin salah makan saya teh kayaknya. Jadi agak buang air besar. Jadi agak Nggak lemes. ingat sama saya itu. Nggak ingat sama saya makan sendiri. Jadi gitu Makan akhirnya sendiri ya, diare. jadi nggak berbagi-bagi ya. Nggak berbagi Eh, rezeki. makan makan pedas gitu. Apa kan nggak tahan pedas saya begitu. Makan Nah, nggak lihat-lihat ternyata pedas. Sekarang dari pagi moncor. ya Pak Iwan. Enggak Bu, bisa kita mulai Bu. Mangga sok. Eh, mungkin dibuka dulu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, keberkahan, dan sholawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabiullah Rasulullah SAW, beserta Salam. keluarganya, beserta sahabatnya, dan beserta pengikutnya, termasuk kita yang setia sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama kami memberikan penghormatan yang penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Kaprodi, Ibu Ratika Ratik Sri Murni, STP MSI, atas kerja keras beliau sehingga acara ini bisa terselenggara. Penghormatan kepada Ibu Noneng Nurhayani sebagai salah satu penguji, kemudian kepada ya saya sendiri sebagai penguji ya. Terus kemudian kepada Ini Pak Iwan juga teman-teman pendik ya. Pak Iwan pembimbing ya. Belum Bu, belum diangkat. Kita nanti pembimbingnya. Kepada Teh Nani ya, Nenek Sarah Hapsari sebagai tendik resmi dari Teknik Industri, kemudian kepada Kang Jejen ya sebagai teknik dari Fakultas Teknik dan dari prodi lain. Nah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga kepada peserta hari ini ya Saudara Jainul Hakim yang Ya, sudah berkenan hadir dan bekerja keras juga sehingga proposal tugas akhir bisa selesai ya. Ini adalah amin. suatu hal yang sangat luar biasa bahwa Saidul Hakim sudah menyelesaikan proposal
tugas akhir. Kemudian kita akan memasuki seminar proposal mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada studi kasus PT Polar Reserve Engineering dan PT Pendarika Atma Sentosa dengan pelaksana Jainul Hakim, NIM-nya 41037031811010 di program teknik industri, mahasiswa dari program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara. Kegiatan berikutnya adalah pemaparan seminar proposal selama 15 menit yang akan disampaikan oleh Saudara Zainul Hakim, kemudian disusul dengan tanya jawab oleh Ibu Noneng dan dilanjutkan dengan saya masing-masing 10 menit. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuki kegiatan yang pertama, yaitu pemaparan untuk seminar proposalnya. Ini saya izin untuk share screen ya. Nanti tinggal dari Saudara Zainul Hakim atau Hakim ya, itu menyampaikan next aja. Kalau misalnya saya udah slide pertama, next, slide kedua, next gitu ya. Bisa dimulai, Saudara Hakim? Ya, Pak, bisa. Ya, mangga, silakan. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Hakim dari Teknik Industri dan saya alhamdulillah udah Nggak kedengaran memberikan dengan cantik. proposal. Tadi saat baru turun. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal penerapan keselamatan dan kesehatan kerja studi kasus PT Pola Proseve Engineering dan PT Pendarika Atma Sentosa dengan NIM 41037031811010 program teknik industri. Oke, next. Oke, next, Pak. Nah, latar belakang. Latar belakang menjelaskan kesehatan dan keselamatan kerja ketiga merupakan aspek penting dalam dunia kerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko cedera, penyakit, atau kecelakaan yang mungkin terjadi selama bekerja. Setiap tahun, jutaan orang di seluruh dunia mengalami cedera atau kehilangan nyawa akibat kecelakaan kerja. Dengan kondisi kerja yang tidak aman, hal ini menyebabkan kerugian besar tidak hanya bagi pekerja dan keluarganya, tetapi juga bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Oke, next. Nah, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan SK3 di perusahaan studi kasus PT Pola Proses Engineering dan PT Pendarika Advance Sentosa, dan bagaimana penerapan kelembagaan K3, P2 K3 di perusahaan industri studi kasus PT Pola Proses Engineering dan PT Pendarika Atma Sentosa, dan bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan industri studi kasus PT Pola Proses Engineering dan Pendarika Atma Sentosa. Oke, next. Nah, di sini yaitu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk melaksanakan observasi terhadap temuan dan melakukan analisa pada penerapan SMK3 di perusahaan industri studi kasus PT Pola Proses Engineering dan PT Pendarika Atma Sentosa, dan melaksanakan observasi terhadap temuan dan melakukan analisa penerapan kelembagaan K3, P2K3 di perusahaan industri studi kasus PT Pola Proses Engineering dan Pendarika Atma Sentosa, dan melaksanakan observasi terhadap temuan melakukan analisa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan industri dari kasus PT Polar Forest Engineering dan PT Pendarika Atma Sentosa. Oke, next. Nah, landasan teori. Landasan teori ini, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan PT Polar Forest Engineering dan PT Pendarika Atma Sentosa sangat penting untuk melindungi karyawan serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Berikut adalah beberapa landasan teori yang mendukung penerapan K3. Yang ke-1, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan.
di Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan K3 menjadi pedoman dalam peraturan peraturan K3 di tempat kerja. Yang kedua, teori manajemen risiko. Manajemen risiko K3 bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan pekerjaan ini mencakup pengenalan bahaya, penilaian risiko, dan penerapan tindakan pencegahan. Oke, next. Yang ketiga, prinsip pencegahan. Menurut prinsip pencegahan, lebih baik menghindari bahaya daripada mengobati akibatnya. Ini mencakup penerapan langkah-langkah pencegahan yang efektif sebelum terjadinya kecelakaan. Yang keempat, model hukum dua dimensi. Model ini mengedepankan pentingnya interaksi antara faktor manusia dan faktor lingkungan kerja. Program Nggak ketiga harus tampil. mempertimbangkan kedua aspek ini untuk efektivitasnya. Yang kelima, budaya K3. Budaya K3 di perusahaan mencakup sikap dan perilaku karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja yang dukung dan pelatihan rutin dapat memperkuat budaya K3. Dan keenam, standar internasional. Standar internasional ISO 45001 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen K3. Oke, next. Nggak tampil Jainul itunya di ibu mah. Oh ya, dan selanjutnya yaitu metode Tampil penelitian. Metode penelitian kesehatan dan keselamatan kerja yaitu K3 seringkali melibatkan berbagai pendekatan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi resiko di tempat kerja. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan yaitu satu, studi literatur. Studi literatur tentang kesehatan dan kesehatan kerja mencakup berbagai aspek penting berkaitan dengan upaya melindungi pekerja dan lingkungan kerja. Berikut adalah beberapa poin utama yang biasanya dibahas dalam studi literatur K3. Satu, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan seperti PT Pola Process Engineering dapat melibatkan berbagai langkah strategis. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penerapannya. Oke, next. Nah, yang ke satu, komitmen manajemen, dukungan penuh. Manajemen harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan sumber daya yang cukup. Kebijakan ketiga menetapkan kebijakan ketiga yang jelas dan terintegritas dalam visi dan misi perusahaan. Yang kedua, identifikasi dan penilaian risiko. Analisa risiko melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko secara berkala untuk menentukan potensi bahaya di tempat kerja dan prioritas tindakan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang teridentifikasi. Yang ketiga, pelatihan dan kesadaran. Program pelatihan mengimplementasikan program pelatihan untuk karyawan mengenai praktik K3 dan prosedur darurat. Oke, next. Oke, next, Pak. Nah, yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Audit ketiga melakukan audit internal secara rutin untuk mengevaluasikan penerapan SMK3, tindakan perbaikan, menyusun rencana tindakan perbaikan berdasarkan hasil audit dan pengawasan. Yang kelima, partisipasi karyawan. Keterlibatan karyawan mendorong karyawan untuk aktif berpartisipasi dalam program K3 dan memberikan umpan balik. Tim K3 membentuk tim K3 yang melibatkan perwakilan dari berbagai departemen. Yang keenam, dokumentasi dan pelaporan. Dokumentasi prosedur, menyusun dan mendokumentasikan prosedur K3 yang jelas dan sistematis. Dan pelaporan insiden, mengimplementasikan
sistem pelaporan untuk insiden dan kecelakaan kerja. Oke, next. Oke, next ke bawahnya. Nah, penerapan kelembagaan K3 melalui P2K3 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Pola Proses Engineering. Sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berikut adalah langkah-langkah penerapannya. Yang satu, pembentukan P2K3. Komisi anggota P2K3 biasanya terdiri dari perwakilan manajemen, pekerja, dan ahli K3. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyusun rencana kerja, melakukan pengawasan, dan memberikan rekomendasi terkait K3. Kedua, pelatihan dan sosialisasi. Pelatihan K3 mengadakan program pelatihan untuk semua karyawan tentang prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri seperti APD dan penanganannya. Sosialisasi regulasi, menginformasi semua karyawan tentang regulasi dan kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, identifikasi dan penilaian resiko. Audit ketiga melakukan audit secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko di tempat kerja. Dan analisis risikonya. Analisis risiko menilai tingkat risiko dan merumuskan langkah-langkah pengendalian yang sesuai. Yang keempat, pengawasan dan penegakan, yaitu melakukan pemantauan rutin terhadap penerapan prosedur K3. Penegakan disiplin, yaitu menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap kebijakan K3. Yang kelima, penyediaan fasilitas dan APD. Nah, fasilitas kesehatan menyediakan fasilitas kesehatan seperti ruang pertolongan pertama dan akses ke layanan medis. Dan APD, yaitu alat pelindung diri, menyediakan alat pelindung diri yang memadai untuk seluruh karyawan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Oke, lanjut. Nah, yang keenam, keterlibatan karyawan di sini yaitu partisipasi yang aktif. Mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam program K3 seperti pelaporan potensi bahaya dan kegiatan K3 mengadakan Hakim waktunya kegiatan tinggal sedikit, tinggal 5 menit lagi, jangan telat. atau kampanye. Baik, Pak. Ketiga, untuk meningkatkan kesadaran kepedulian terhadap keselamatan kerja. Ketujuh, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi program melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program K3 dan P2K3, perbaikan berkelanjutan mengatasi langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari karyawan. Oke, next. Oke, next, Pak. Nah, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di PT Pola Proses Engineering sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para karyawan. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam penyelenggaraan pelayanan ini. Yang satu, penyuluhan dan edukasi kesehatan. Mengadakan sesi pelatihan dan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, memberikan informasi mengenai bahaya di tempat kerja dan mencegahkannya. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk karyawan yang menyediakan pemeriksaan kesehatan awal sebelum karyawan memulai bekerja. Yang ketiga, penanganannya kecelakaan kerja. Menyiapkan protokol untuk penanganan kecelakaan kerja, menyediakan fasilitas pertolongan pertama, dan pelatihan untuk karyawan. Oke, lanjut. Next. Yang keempat, lingkungan kerja yang sehat. Memastikan lingkungan kerja, tempat kerja bersih dan bebas dari bahan berbahaya, mengatur ventilasi, pencahayaan, dan ergonomi untuk mendukung kesehatan karyawan. Kelima, program kesehatan mental, yaitu menyediakan dukungan untuk kesehatan mental termasuk akses ke konseling, mengadakan kegiatan untuk mengurangi stres seperti olahraga, program kesejahteraan, dan lain-lain. Yang keenam, monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi kesehatan karyawan dan lingkungan kerja, mengadakan evaluasi program kesehatan kerja untuk meningkatkan efektivitas.
dan kelanjutannya yaitu melaksanakan observasi terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Polar Engineering adalah langkah-langkah untuk memastikan bahwa standar keselamatan dan kesehatan kerja dipatuhi. Berikut adalah langkah-langkah untuk melaksanakan observasi tersebut, yaitu yang ke satu, persiapan sebelum observasi. Studi literatur, pelajari tentang SMK3 dan regulasi yang terkait, identifikasi area yang diobservasi, dan tentukan lokasi atau divisi yang akan diamati. Rencana observasi, buat rencana yang mencakup tujuan, metode, dan alat digunakannya. Yang kedua, pelaksanaan observasi, yaitu pengamatan langsung. Amati kondisi kerja, penggunaan alat pelindung diri, dan kebersihan area kerja. Dan wawancara, yaitu wawancara dilakukan dengan karyawan untuk mendapatkan masukan tentang penerapan SK3. Dan selanjutnya itu dokumentasi, pemeriksa dokumen terkait seperti laporan kecelakaan kerja, pelatihan SK3, dan prosedur keselamatannya. Bentar. Nah, dan selanjutnya itu analisis data, identifikasi kesesuaian, bandingkan hasil observasi dengan standar SK3 yang berlaku, analisis kelemahan dan kekuatan. Dengan catatan area yang sudah baik yang perlu diperbaiki. Penggunaan metode analisis yaitu gunakan metode seperti SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and the Threat untuk memahami kondisi lebih dalam. Keempat, penyusunan laporan. Rangkuman temuan yaitu buat ringkasan dari hasil observasi dan analisis. Rekomendasi diberikan rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan temuan. Presentasi, siapkan presentasi untuk menyampaikan hasil kepada manajemen dan karyawannya. Yang kelima, tindak lanjut, yaitu implementasi rekomendasi, bekerjasama dengan manajemen untuk menerapkan rekomendasi yang diberikan. Monitoring dan evaluasi, biasanya lakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan perbaikan di lingkungan dan standar SK3 terus dipatuhi. Oke, next. Nah, hasil penelitian. Hasil penelitian ini, perilaku keselamatan dan kesehatan kerja, setiap pekerja di suatu perusahaan tidak terlepas dari bahaya dan risiko. Apabila bahaya dan risiko tidak dapat dikendalikan, maka akan mengakibatkan kecelakaan kerja. Di PT Polar Engineering merupakan salah satu industri yang memiliki potensi bahaya kecelakaan yang tinggi berdasarkan data yang didapatkan di PT Polar Engineering yang diambil saat magang. Berdasarkan kegiatan magang yang saya lakukan, biasanya pelaku yang tidak menerapkan pelaku keselamatan kerja. Hal ini dapat selama bekerja masih kurang kesadaran dengan kurangnya penggunaan APD. Nah, jumlah kasus kecelakaan kerja di PT Plus Engineering. Misalkan data yang ditempatinya dan faktor-faktor predisposisi faktor ini meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, dan keyakinan pada diri pekerja jika dilihat dari pengamatan selama magang. Kurangnya kesadaran para pekerja dalam menerapkan perilaku keselamatan kerja karena para pekerja sudah terbiasa tidak menggunakan alat pelindung diri, dan ketika mereka tidak menggunakan APD, tidak ada kecelakaan yang menimpa mereka. Dan selanjutnya itu faktor pendukung. Faktor penguat meliputi peraturan pengawasan dan undang-undang. PT Polar Engineering telah melakukan peraturan dan pengawasan yang tetap untuk pekerja yang melanggar aturan dalam bekerja. Contohnya saja seperti pekerja yang didapati tidak menggunakan alat pelindung diri di setiap pabrik akan terkena peneguran lisan dan tertulis, namun masih terdapat pekerja yang tidak menggunakan APD. Nah, Oke, lanjut. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa PT Polar Engineering telah menerapkan penggunaan alat pelindung diri APD pada para pekerja, hanya saja para pekerja yang masih kurang patuh terhadap peraturan yang ada di perusahaan. Kedua, masih terdapat
para pekerja yang tidak mempedulikan penggunaan alat pelindung diri selama bekerja. Hal ini didasari oleh kebiasaan para pekerja dan lingkungan kerja yang mendukung tidak menggunakan APD di wilayah kerja. Oke, next. Saran. Nah, seperti ini foto yang di saat rapat harus memakai APD dan memakai rompi pekerja. Nah, di saat ada kecelakaan ya, atau ada musibah atau ini, nah langsung ke menuju exit. Nah, seperti kecelakaan kebakaran dan kecelakaan mesin-mesin yang sedang rusak. Nah, di saat ada kebakaran lah, langsung di sini kan Pak memakai alat pemadam ringan yang sudah disediakan yang di tembok-tembok itu. Dan kalau ada kecelakaan selalu pakai kotak P3K. Nah, ini foto-foto proteksi kebakaran. Nah, di saat proteksi kebakaran, semua karyawan tuh harus keluar dari tempat kerjanya seperti di pabrik harus keluar biar aman gitu. Dan biasanya tuh di titik kumpul yang ini nih, titik kumpul di saat ada kecelakaan. Nah, di sini semua karyawan harus pada keluar soalnya kalau nggak ada yang keluar takutnya ada korban jiwa yang terkena kobaran api. Oke, referensi sumber penelitian. Pentingnya ketiga keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek fundamental dalam industri modern yang fokus pada menjaga karyawan tetap sehat dan aman. Penerapan ketiga tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan dan terhadap peraturan, tetapi juga berdampak positif terhadap produktivitas dan moral karyawan. Regulasi K3 di Indonesia. Nah, Indonesia ini telah mengatur masalah K3 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan lainnya yang terus berkembang seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Sistem manajemen K3, sistem ini manajemen K3 adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengolah risiko di tempat kerja. Penerapan sistem ini menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi dan perubahan dunia kerja serta dampak pandemi yang saat itu COVID yang pernah menyoroti pentingnya kesehatan karyawan. Oke, next. Dan sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau pembicaraan yang masih kurang menyampaikannya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan silahkan. Silahkan tanyakan biar saya nanti yang jawab. Ya, terima kasih Saudara Zainul Hakim atas paparannya. Sudah menyusun paparan ya, lengkap ya. Untuk berikutnya kepada Ibu Uji dari Ibu Noneng Nurhayani, kami persilahkan waktunya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi PPT-nya di saya tidak tampil, jadi saya hanya mendengarkan saja. Jainul, kenapa di Ya. Ibu tidak tampil ya PPT-nya ya? Apa? PPT-nya di Ibu tidak tampil barusan. Oh, PPT. belum tahu Bu, saya apa saya? baru kirim ke Pak Iwan. Oh, saya screen munculnya di ini ya, saya screen yang ini. Aduh, sorry Bu, maaf Bu, saya yang salah Bu. Nanti saya kirim ke ini Bu, bentar Bu. Saya kirim ke tempat Ibu. Bentar. Jadi saya barusan itu hanya mendengarkan saja karena Ya Bu, maaf PPT Bu, maaf Bu. yang Jainul Saya pakai dua device, pakai HP mau pakai itu karena hujannya deras banget. iya, Jadi nggak ini juga kedengeran. Jadi kan tadi suaranya begitu. pakai HP, kalau gambarnya pakai ini. Bentar. Jadi begitu Jainul mulai tuh di sini hujannya mulai turun besar, satu tidak terdengar, dua tidak muncul tuh PPT-nya gitu ya. Jadi maaf pisan. Nah, ini Jainul
Ibu mah Saya bukan kirim nguji. di itunya Bu, udah saya kirim di Nah, Ibu WA Ibu. tidak nguji, tapi hanya akan memberi masukan, bukan nguji ya. Ibu tanya dulu, ini sebenarnya Jainul itu ini hasil KP apa hasil penelitian atau rencana penelitian? Ini ya si penelitian sih, Bu. Penelitian ketiga yang di PT Polapers Engineering, PT Penarikat Mas Sentosa. Tapi kan ini kan seminar proposal penelitian. Jadi ini hanya baru rencana penelitian. Penelitiannya itu belum berjalan kalau kata Ibu mah. Apakah Oh, apa Jainul sudah berjalan penelitiannya? lagi berjalan, Bu, masih berjalan. Masih Maaf, Kak. berjalan, tapi kenapa sudah ada hasil dan kesimpulan itu? Kenapa sudah ada itu? Kalau proposal penelitian itu cukup sampai bab 3 aja, cukup sampai metodologi penelitian, belum ada hasil, belum ada kesimpulan, belum ada saran. Kalau Oh Ibu, iya, kata Ibu, iya kalau iya. kalau proposal penelitian itu kan rencana penelitian. Nah, kalau rencana penelitian itu cukup bab 1, bab 2, bab 3 pendahuluan, ya, tinjauan pustaka sama metodologi penelitian. Nah, jadi belum Hmm. ada ke pembahasan, belum ada ke hasil, belum ada ke saran. Kalau kata Ibu sih, nah Oh, makanya ini bingung Ibu juga. Maka Saudara Zainul Hakim bisa menjawab yang ditanyakan Bu Noneng. Oh, Iya, mungkin saya, maaf, maaf barusan saya kelempar keluar Pak. iya, saya juga tadi keluar dari Zoom, keluar sendiri. Saya juga maaf Oh, Bu tadi. sama. Oh, sama ya. Iya. Ya, Jadi, jadi 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 kalau gini, jadi gini Jainul. ya Jainul ini jadi Jainul ini sudah melaksanakan penelitian berapa lama di PT Pola sama eh, apa Pundarika ini? berapa hari ya, berapa minggu ya, pokoknya Udah ada pokoknya kalau kalau penelitian bareng saya mah sudah berbulan-bulan Bu, dari sejak di Cijambu dulu atau beres-beres ganti-ganti judul. Ini yang judul yang terakhir dari bulan apa tuh Kim yang kita di ruangan prodi itu. Dari bulan ngajak bulan diskusi saya teh dari bulan apa ya? September yang itu Iya tuh pas dari enggak dong September orang ngerjain Tapi PKL ini September juga. Ibu lihat di pendahuluannya itu Dari April. adalah kerja praktek Nul Jain. oh Jadi Jain itu ibu lihat, ibu baca tuh di pendahuluan di bab 1 di latar belakang masalah itu Jainul itu di sini itu kerja praktek. Kalau penelitian ya penelitian gitu, kerja praktek. Makanya itu kalimatnya harus diganti Jainul. Kalau Jainul ini merupakan penelitian ya diganti penelitian bukan kerja praktek. oh ya Pak, Satu itu. maaf Bu. Satu itu. Kemudian ini tata tulis laporan. Proposal itu kan ada panduannya tuh dari prodi. Yang Iya. Jainul itu tidak memenuhi kepada panduan yang ada di prodi kalau Ibu lihat. Jadi Jainul itu harus membaca dulu panduan pembuatan proposal penelitian. Karena ini Jainul itu acak-acakan lah Oh, itunya proposalnya. Ibu yakin Jainul tidak membaca itu panduan proposal kata Ibu? udah Ya, Bu ini. Nah, jadi kalau kalau di Word, nah itu pakai panduan proposal. kalau di Word. Di Word, Tapi di Word kan. Nah, tata tulis Kalau laporan yang harus di Word ditulis. coba dikirim ke saya, nanti saya kirim ke Bu Noneng coba.
Udah Terus Pak saat itu. ini Enggak. PT Sekarang Pola dikirim lagi aja. Jainun ya, Jain, Hah? ini PT Pola sama PT Pundarika ini bergerak di bidang apa? PT Pola Di sama PT Pola sama PT Pundarika itu bergerak di bidang apa? hmm, Halo, Jane. di bidang ini apa? Tentang K3 Bu, bisa dari kecelakaan kerja. PT Pola bergerak di bidang K3, katanya engineering. PT Pola Prosop Engineering. Nah, itu bergerak di bidang apa engineeringnya? Hmm, Jadi jadi di sini Giant itu belum fokus tuh di latar belakang masalah aja, ya. Jadi itu di latar belakang masalah harus diperbaiki supaya lebih fokus, lebih tajam kan gitu ya. Karena di ya. sini itu malah Zain itu menjelaskan mengenai praktek kerja. Kemudian PT Polanya itu bergerak di bidang apa, sana PT Pundarikanya tidak dijelaskan, ya. Nah, sehingga nanti Jain itu nanti bagaimana akan menerapkan K3 kalau misalkan perusahaan tersebut menghasilkan apa atau misalkan memproduksi apa saja tidak tahu. Nah, makanya Ibu tanya, apakah Jain ini sudah eh, datang belum ke PT Pola sama ke PT Pundarika ini? Kalau sudah datang kan itu harus membawa surat pengantar tuh dari fakultas Jain itu untuk melaksanakan penelitian di PT Pola sama di PT Pundarika. Nah, kalau itu sudah ada izin dari PT Pola sama PT Pundarika untuk melaksanakan penelitian di sana, Jain bisa observasi ke sana, bisa melakukan observasi ke sana, bisa melakukan wawancara. Makanya Ibu tanya ini, Jain itu sebenarnya sudah ada izin belum untuk melaksanakan penelitian di PT Pola sama PT Pundarika ini? Berapa sama Pak Iwan? Apa sama Pak Iwan? Sama Pak Iwan penelitiannya. Iya gitu. Ya bareng sama Pak Nah, Iwan. jadi pas kemarin itu kan penelitian bareng, Bu. Cuman saya bikin penelitian. Nah, apa namanya? Jain itu mempelajari semua materi yang ada di dua perusahaan tersebut sudah saya arahkan. Cuman memang eh, ada kan masalah waktu ya Jain ya, banyak waktunya Jain juga kerja, jadi banyak kepotong-potong. Nah, kemarin itu saya ngasih masukan kan Jainnya tadinya ada 2 judul ya Jain ya. Iya. Nah, cuman karena posisi saya bukan sekprodi lagi dan bukan pembimbing, ya saya hanya menyarankan udah yang bahannya paling lengkap yang sudah ada lengkap itu aja yang diperdalam, saya bilang gitu sih. Nah, cuman bertahap, jangan dikerjain semuanya dulu. Bertahap, misalnya proposal kan sampai ke metodologi penelitian. Nah, setelah itu kerjain bab 1 dulu sampai benar bab satunya. Kalau udah di ACC oleh setelah nanti ada pengangkatan pembimbing, di eh, kerjain bab 1 sampai selesai, sampai tahapannya selesai, baru naik ke bab 2. Udah saya arahkan gitu sih. Iya, tapi Jen di bab 1 aja latar belakang itu belum fokus tuh ke penelitiannya itu. Jadi masih ada praktek kerjanya, kemudian juga eh, PT Pola ini bergerak di bidang apa, PT Pundarika ini bergerak di bidang apa, sehingga di sini eh, kurang Jadi tajam dicatat lah ya latar yang belakangnya. disampaikan Bu Nona, dicatat Jen. Iya. Dicatat ya, Jen. Ya. Jadi Jen itu di latar belakang itu harus benar-benar dijelaskan latar belakang masalah mengenai
PT Pola, PT Pundarika itu bergerak di bidang apa, kemudian kenapa diperlukan K3 di PT tersebut, misalnya karena sering terjadinya kecelakaan. Nah, itu harus dijelaskan. Sehingga Jen itu perlu tuh melakukan penerapan K3 di perusahaan tersebut, kan gitu ya. Kemudian juga ini dilihat posisi penelitian. Posisi penelitiannya tidak ada yang Jen itu. Jadi Jen itu mau membandingkan dengan hasil penelitian orang hasil itu kan posisi penelitian itu kan Jen itu melampirkan hasil penelitian punya orang mengenai penerapan K3. Nah, di sini tidak ada di posisi penelitiannya. Nah, Jen itu harus mencari tuh judul-judul penelitian yang sama dengan penelitian punya Jen, yaitu mengenai penerapan K3 di perusahaan. Nah, Jen harus mencari baik itu dari skripsi, baik itu dari jurnal ya, ataupun dari hasil penelitian orang lain ataupun dari proceeding. Nah, Jen itu tinggal buka aja Google Cendekia. Jen itu tinggal buka Google Cendekia, kemudian ditulis tuh jurnal penerapan K3 di perusahaan. Langsung diklik, nanti keluar tuh judul-judul yang penerapan K3 di perusahaan itu. Nah, itu nanti yang akan dijadikan sebagai posisi penelitian. Jadi Jen itu nanti melihat tuh penelitian punya orang itu penerapan K3-nya itu untuk siapa? Untuk manajemennya, untuk karyawannya, ya. Nah, itu nanti banyak tuh di Google Cendekia itu. Jadi Ibu lihat di sini posisi penelitiannya nggak ada yang Jen itu. Makanya Paling Jen di itu harus mencari jurnal-jurnal. Nggak ada, sok coba. Ada nggak yang Jen itunya posisi penelitiannya punya penelitian orang lain? paling di Word-nya Bu. Di Word-nya. Emang ada Pak Iwan di Word-nya? Di Word-nya sih udah saya arahkan dulu Bu, cuma kan ya itu tadi belum lengkap sih menurut saya sih harus lebih Kalau di lagi. Word ada, Jen, kalau di Word ada, sekalipun itu dirubah ke PDF, posisi penelitian pasti ada. Posisi penelitian itu, Jen, dibikin tabel posisi penelitian. Nomor 1, nama penelitinya siapa, tahun menelitinya tahun berapa, judul penelitiannya apa, metode yang digunakannya apa, solusinya bagaimana. Nah, itu teh posisi penelitian. Jadi nanti Jen itu menampilkan hasil penelitian punya orang. Baru nanti dibandingkan dengan yang penelitian yang akan dilaksanakan oleh Jen. Nah, gitu. Jen itu harus melihat skripsi punya orang tuh ya, yang jurusan teknik industri di mana bagaimana itu posisi penelitian itu supaya Jen ngerti posisi penelitian itu gitu ya. Karena di sini Jen itu posisi penelitian adalah hanya berupa kata-kata, bukan begitu. Tapi dibikin tabel dulu baru nanti dijelaskan tuh di bawahnya gitu ya. Kemudian juga di sini tinjauan pustaka. Ibu lihat tidak ada tuh di bab buat tinjauan pustaka teh. Geranya Ibu buka lagi ya. Kan walaupun di PDF kan itu tinjauan pustaka itu harus ada ya. Jadi tinjauan pustaka itu berisi teori-teori yang relevan yang mendukung kepada judul penelitian. Ya. Atau hasil atau dari buku. Nah, tinjauan pustaka ini bisa dari buku, bisa dari artikel jurnal, bisa dari laporan penelitian. Kalau Jen misalkan mengenai apa namanya? Mengenai penerapan K3 di perusahaan tadi, nah Jen itu menjelaskan tuh definisi K3 itu apa, manfaat K3 itu apa, tujuan K3 itu apa. Pokoknya seputar K3 itu adalah mengenai tinjauan pustaka. Kemudian juga bagaimana hasil penelitian orang lain tuh mengenai K3 itu bisa tuh dimasukkan di tinjauan pustaka. Sehingga nanti itu akan berhubungan dengan referensi atau daftar pustaka di belakangnya. Jadi Jen itu nanti menampilkan daftar pustaka apa yang ada di tinjauan pustaka.
ini Ibu rada liur oke nih kali punya Jen ini ya. Iya, Pak. Kemudian Iya. ini kemudian metode penelitian di sini nggak ada tuh metode penelitiannya punya Jen. Ibu lihat, Ibu baca metode penelitiannya nggak ada. Kalau wawancara, studi literatur itu adalah teknik pengumpulan data. Jen itu ada tuh observasi, wawancara, studi literatur, studi dokumentasi, itu adalah teknik pengumpulan data. Tapi kalau metodologi penelitian, Jen itu harus menjelaskan apakah menggunakan metode pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi. Ya. Nah, kemudian juga kalau misalkan menggunakan kuantitatif yang mana juga, nah gitu. Apakah di penelitian Jen ini ada hitungan-hitungan berupa angka-angka tidak? Bentar. Halo Jen? Jen, Lagi dicari dulu, bentar. Mana ya? kalau yang kemarin yang saya diskusikan nggak ada Bu, jadi benar-benar observasi aja ke lapangan Nah, dan kalau minta tidak ada berupa sama angka-angka, wawancara kan tadi. ya kalau tidak ada berupa angka-angka, Jen, jadi metode penelitiannya gini aja. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Karena itu hanya mendeskripsikan, tapi secara kualitatif berupa narasi, berupa naratif gitu ya. Dapat Jen. Halo Jen. Ya, ini ditulis kualitatif. Jadi metode penelitian yang Jen gunakan itu metode penelitian deskriptif kualitatif. Nah, itu cari di buku. Apa itu deskriptif kualitatif? Ada tuh di buku Bapak Nana Sodih. Ya. Di buku Bapak Nana Sodih ada menjelaskan tentang metode penelitian deskriptif kualitatif, ya. Jadi Jen itu karena Jen tidak ada angka-angkanya, jadi tidak ada kuantitatifnya, tapi Jen itu ke kualitatif. Ya Jen ya. Iya, ya Bu. Ya, kemudian daftar pustaka yang Jen masukkan tuh di laporan itu harus ada hubungannya dengan tinjauan pustaka yang di depan. Gitu ya Jen. Iya. Nah, kemudian Jen itu harus ada langkah-langkah penelitian atau prosedur penelitian, yaitu di bab 3 di metodologi penelitian. Prosedur penelitiannya itu bagaimana? Nah, di sini Ibu lihat yang Jen ini malah enggak ada. Kumaha atau Ibu lihat yang Jen tidak ada itunya langkah-langkah penelitiannya. Jadi nanti di bab 3 itu tuh Jen dibikin tuh kerangka berpikir penerapan K3 itu ya. Misalkan tujuan penerapan K3 apa, manfaat penerapan K3 bagaimana. Nah, kemudian itu dibikin tuh kerangka itu dijadikan kerangka berpikir. Kemudian nanti mengarah ke langkah-langkah penerapan K3. Nah, di langkah-langkah penerapan K3 itu nanti hambatan-hambatan dalam penerapan K3 itu apa kan gitu ya. Jadi Jen itu apa namanya mau menerapkan K3 tapi kayaknya bingung juga kan gitu ya. Nanti bimbingan dengan Pak Iwan. Pak Iwan itu tuh jago K3 itu karena Pak Iwan itu pernah mengikuti pelatihan K3 ya Pak Iwan. Jago Jadi sih nanti belum Bu, masih belajar. jadi Jen nanti dibimbingnya ke Pak Iwan tuh. Pak Iwan ahli K3 tuh, Jen. Kemarin Pak Iwan sudah mengikuti pelatihan K3. Jadi Jen nanti Jen itu kalau di proposal itu cukup pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, kenapa ya, kemudian memilih itu, kemudian nanti rumusan masalah, kemudian nanti tujuan penelitian, manfaat penelitian, ya, kemudian batasan-batasan penelitian, karena kan Jen harus memberikan batasan penelitiannya itu mengenai penerapan K3 itu apa saja, itu harus dibatasi. Kemudian nanti ke sistematika penulisan, itu di bab 1. Kemudian, oh ya, posisi penelitian. Posisi penelitian di bab 1 tuh belum ada yang punya Jen itu. Jen nanti cari di Google Cendekia, kemudian nanti klik tuh jurnal penerapan K3. Klik,
langsung nanti nggak berebet tuh kalau luar tuh jurnal-jurnal mengenai penerapan K3 itu. Ada mengenai analisisnya dan lain sebagainya. Analisis penerapan K3. Nah, Jen itu mau menganalisis penerapan K3 kan? Iya, Bu. Jadi nanti diganti tuh judulnya itu analisis penerapan K3 di PT Anu dengan menggunakan metode SWOT misalkan. Nah, gitu ya. Kemudian nanti di tinjauan pustaka di bab 2 tuh teori-teori yang mendukung kepada judul penelitian yang Jen tadi sudah susun ya. Gitu ya. Itu bisa diambil dari buku, dari skripsi, dari jurnal, dari laporan hasil penelitian punya orang ya, dari proceeding dan lain sebagainya. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Itu terdiri dari kerangka berpikir, metode penelitian yang digunakan apa, yaitu tadi metode penelitian deskriptif kualitatif. Nah, itu dijelaskan. Itu ada tuh di buku Bapak Nana Sodih Sukmadinata, dibuka tuh ada tuh itunya mengenai definisinya. Kemudian nanti langkah-langkah penelitian yang Jen lakukan, yaitu prosedur penelitian yang Jen lakukan. Ya, dimulai dari mana saja sampai nanti tuh penerapan penelitian tersebut itu berhasil dilaksanakan di sana. Itu dijelaskan. Barulah ke daftar pustaka. Cuma segitu Jen kalau proposal penelitian mah ya. Jadi hanya sampai bab 3 ditambah dengan daftar pustaka. Ya Jen ya. Iya, Bu. Nah, nanti kalau Jen misalkan sudah melaksanakan penelitian, baru tuh Jen menyusun laporan hasil penelitian. Tadi kan Jen sudah ada tuh bab 1, bab 2, bab 3. Nah, nanti dilengkapi tuh yang bab 3 tadi sesuai dengan penelitian yang sudah Jen lakukan. Baru nanti ke pengumpulan dan pengolahan data di bab 4. Kemudian nanti ke analisis di bab 5. Barulah nanti ke penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Itu ada tahapan-tahapannya. Oke, Jen? Jadi ini masukan Jadi kalau dari Ibu. jadi kalau skripsi itu sampai bab 5 sampai bab 6. Kalau di teknik industri mas sampai bab 6 kalau nggak salah. Bab Jen 3 ngambil skripsi atau ngambil jurnal? skripsi, Bu. Kalau jurnal kan biasanya bayar ya. Harus 4 orang. Oh, Jen mas sendiri ya? Iya, Bu. Ya. Soalnya ayo dulu mas. pernah ya, Bu. Hah? Saya dulu pernah jurnal ikut jurnal sama teknik informatika. Nah, kan 5 orang nih. Nah, udah seminar proposal sama Pak Tejo 5 orang tuh. Di saat ada kebijakan baru ya bahwa katanya tuh ada rektor baru, ganti rektor lagi. Tadi saat ada kebijakan baru, nah jurnal tuh gak bisa 5 orang lagi. Jadi saya tersingkirkan, Bu, di saat saya udah bayar. Jadi uangnya dibalikin lagi. Harus 4 orang ya. Iya, Bu. Jadi itu udah seminar proposal sama Pak Tejo. Di saat ada kebijakan baru, rektor baru harus 4 orang dan jurnalnya itu 4 juta, Bu, satu orang. Jadi saya Iwan, gak cukup. kalau Jen ini mau ngambil skripsi atau mau ditempelkan dengan orang lain, dengan penelitian orang lain ke jurnal? Ya, saya dari dulu sarannya karena melihat sumber daya ya Bu ya, sumber daya waktunya kan, sumber daya dari Jennya, kemudian sumber daya dana, saran saya ambil tugas akhir. Saya udah koordinasi juga dengan Bukaprodi. Nah, cuma Berupa kan skripsi gitu. ya, dan sebenarnya penelitian itu sudah sampai 3 kali. Depan kan Jennya sibuk bekerja. Dulu penelitian sama Ripan. Udah hampir jadi, cuman sama Jennya kan ditinggal. Terus penelitian saya sudah titip ke Eri. Saya bilang sayanya sibuk. Nanti kalau pada hasil kan saya penelitian bareng Eri, Bu, Eri Nugraha tuh. Nah, Eri-nya lulus, jadi saya kaget loh. Si Jainul Hakimnya kenapa ketinggalan lagi? Saya bilang kan. Padahal udah dari tahun berapa Kenapa tuh yang di Jennya Jambu kenapa tuh, Jen? tertinggal? Kita kan dari tahun Jennya 2002 ya, tertinggal Jen ya? ya. 2022 selalu bersama gitu, bertiga terus, Bu. Cuma tertinggal lagi sama Eri. Nah, yang terakhir kan
sama saya, ngadep saya lagi. Nah, cuma saya sampaikan, Jen, bertahap, jangan semua pengen lompat, udah pengen skripsi jadi, pengen wisuda, jangan mikir itu dulu. Ya Bertahap Bu, dulu malu sesuai dengan. malu sama teman-teman. Aduh. Nah, terus kan perbaikan nilai juga. Jadi pada saat saya sekprodi, ngurusnya perbaikan nilai, terus ngurusin ini, tiba-tiba loncat ke Pak Tejo. Nah, pada saat itu karena saya sudah tidak sekprodi, saya lepas kan. Ya sudah, pokoknya saya udah melaksanakan kewajiban yang bahan di Cijambu sudah saya serahkan lengkap, yang bahan di Eri saya udah titip Eri lengkap, yang bahan di penelitian berikutnya yang saya penelitian bareng sama Jen tuh di K3 lengkap. Nah, terakhir Jenul Hakim itu ketemu saya lagi dalam keadaan tertinggal apa namanya jurnal internasional itu. Jadi kalau kalau lagi ada masalah ke saya lagi gitu loh. Nah, ke saya lagi, wah saya nggak sanggup. Saya bilang kalau waktunya mepet gini, saya punyanya bahan yang ini, yang dulu pernah kita penelitian bareng yaitu K3. Nah, pernah Hmm. pernah diskusi, pernah baca buku bareng, pernah itu. Nah, akhirnya dari bulan apa tuh Jen? April ya, April 2024. Tiap hari diskusi terus sama Zainul Hakim ini. Cuman kan setelah itu kan kita disibukkan, sayanya sudah nggak sekprodi. Enggak, dari tahun lalu ya Jen ya? Dari Iya bulan Kak. September 2023 ya Jen ya? Penelitian bareng itu ya? Iya. Nah, Iya, dari ya, ya, 2023 Bu. ya. Pak Iwan, jadi gini aja, kasihan Jen kan sudah tertinggal oleh temannya. Jadi gini aja, Iya, Jen, maksudnya gini, Zainul kasih Hakim tuh harus batasan aja. jangan angin-anginan, Jen. Jadi gini, konsisten kalau saya memutuskan ini, udah konsisten saja itu. Tapi bertahap gitu. Ya, Semuanya itu enggak. jangan ganti-ganti. Ya, jangan lompat-lompat, tiba-tiba lompat ke teknik informatika. Ya saya lepas tangan lah. Oh ya silahkan, saya mah nggak ikut-ikut ya. Goodbye ya, Hmm. saya bilang. Jangan jangan lari ke saya lagi nanti. Saya bilang kalau saya kan hanya ngurusin sampai apa namanya tanggung jawab saya sebagai sekprodi di perbaikan nilai Jen, dan juga Jen, bahan-bahan kan. kalau kata ibu, Jen, kalau kata ibu ya, tidak usah di dua perusahaan terus di kasusnya, satu saja. Sekarang Jen pernah ikutan magang atau praktek kerja di PT mana? Di PT itu Bu apa namanya? Pola, PT Telkom yang di Bandung. Telkom. PT Inti, Industri Telekomunikasi Indonesia di Bandung Nah, di yang Ahmad dia Tohar. terakhir ngajuin judul tuh PT Telkom, Bu. Cuma temanya nggak ke arah teknik industri dan apa sih namanya bukan Nah, datanya itu nggak nggak cukup apa-apa, kalau menurut saya, Bu. Jen itu pernah magang atau KP di PT Telkom sampai selesai nggak? Sampai selesai Bu sama sama Guntur terus Oh sama ya. Ilham Gali. Saat Nah, itu saya KP-nya di situ KP-nya. nah itu kan kalau Jen mau penerapan K3 udah aja di PT Telkom. Jadi nanti Jen tinggal minta surat pengantar tuh dari fakultas untuk ke PT Telkom mau penelitian mengenai penerapan K3. Nah, jadi di sana nanti bagaimana tuh penerapan K3 di PT Telkom itu. Kalau misalkan penerapan K3-nya sudah bagus, nanti tinggal ke analisis penerapan K3 di PT Telkom dengan menggunakan metode SWOT gitu aja. Kalau biar nanti ada data-data yang Jen punya kalau di PT Telkom. Tapi kalau di PT Pola, ini kan baru tuh, di mana tuh PT Pola itu? Pak Iwan tuh dari mana Pak Iwan? Di Tangerang kemarin. Nah, Jen harus datang tuh ke Tangerang. Mau nggak? Jauh harus Tapi pakai kalau naik bis. yang di PT Pola itu materinya udah lengkap, Bu. Udah semuanya udah ada dan materinya udah saya serahkan ke Jen semua. Karena kan dulu judulnya gini, Bu. Jadi pas saat saya penelitian kan Jennya sibuk kerja ya. Jadi setiap saya penelitian ke sana materinya saya kirim ke Jenul Hakim, nih materi gitu. Jadi materinya sudah lengkap. Cuman memang Tuh sudah tuh Jen terus enak, materinya sudah lengkap dari Pak nah Iwan. Nah, pada saat itu gini, Bu, Jennya kan nggak bisa ke sana. Nah, akhirnya saya video, Bu. Saya bikinkan video. Nih, di video yang satu-satu pas saat saya ke sana, saya kirim ke dia videonya. Tinggal dipelajari. Tapi tadi saya bilang,
posisi saya bukan pembimbing, Jen. Jadi nggak bisa saya ngajarin per bab, per kata gitu. Saya nggak bisa karena bukan siapa-siapa kan. Jen ini dulu mandiri dulu. Jadi ini panduannya ini. Terus skripsinya teman-teman yang bagus dibaca ya. Kalau misalkan ini, Mm-mm. terus buka jurnal juga, terus buka ini. Nah itu udah saya arahkan satu persatu. Cuman kan Jennya kemarin pengen cepat-cepat lulus ya. Saya bilang jangan cepet-cepet dulu, bertahap aja kalau memang kemampuan kita nggak pas ya Bu ya. Soalnya kita Iya. memang mampu, waktu kita banyak, dana kita banyak, nah itu kita bisa Kalau eh, PT Pundarika di mana, Jen? Pak Iwan yang tahu daerah mana Pak Iwan? udah bahannya dari saya semua kemarin mah Udah itu aja, Jen. Kalau di kalau kata Karawang pada Ibu, saat saya di Jen, tugas di Dari tadi Karawang Pak Bu. Iwan terus ya. Jen, dengerin, Jen. Kalau kata Dengerin Ibu, suaranya Pak. jadi jangan tergantung. Jadi Jen itu Dia kalau ada masalah larinya ke saya Bu. Kalau nggak ada masalah mah cicing. Tapi kalau begitu bermasalah, Pak Iwan gimana? Nah larinya ke kalau saya. kalau kata Ibu Jen, kan tadi materi dari Pak Iwan sudah lengkap tuh. Jadi jangan Ya, yang jangan dari dua Mas- PT. Jadi penelitiannya penerapan K3 di PT Pola saja gitu. Satu aja, soalnya jangan dengan PT Pundarika, jangan Iya. dua. Itu karena itu kalau dua, Jen harus datang ke PT Pola, harus datang ke PT Pundarika dan harus membandingkan bagaimana penerapan di kedua PT tersebut. Tapi kalau kata Ibu mah udah kalau mau satu aja. Penerapan K3 di PT Pola dengan metode SWOT gitu aja kata Ibu mah. Karena tadi materinya dari Pak Iwan sudah lengkap. Kecuali kalau Jen mau melanjutkan penelitian di PT Telkom yang Jen magang atau kerja praktek tadi. Nah gitu. Jen harus ini harus ajeb gitu ya. Entong goyang lagi mau ke ini mau ke ini. Nah kira-kira sekarang tentukan Jen sekarang mengambil judul penelitian penerapan K3-nya apakah mau di PT Telkom atau mau di PT Pola. Satu saja, jangan dua-dua kayak di sini dengan PT Pundarika bari tengarti Jen. Oke. Kalau yang kemarin ini itu Bu, di ini PT saya udah Telkom, dicek Pak Iwan. kalau yang PT Telkom itu yang si Jainul Hakim itu saya lihat datanya nggak lengkap Bu. Nanti harus Oh, bolak-balik ke sana. Nah itu yang saya datanya sedang nggak khawatirkan, lengkap Cena Jen. sumber dayanya nggak cukup Jen. Waktu, dana, tenaganya Jainul Hakim itu nggak cukup. Nanti muter lagi, nggak Ya udah cukup Jen, lagi Jen. ini lagi gitu. Kalau kata Ibu ini mas saran dari Ibu, lebih baik Jen ambil yang penerapan K3 di PT Pola tuh. Tinggal nanti Jen bimbingan yang serius dengan Pak Iwan. Karena Pak Iwan sudah ada data-datanya semuanya. Jadi Jen itu tinggal bisa mencerna saja, memahami saja gitu ya mengenai penelitian ini. Jadi itu akan lebih cepat Jen, kalau kata Ibu Mah. Jadi Jen harus rajin tuh bimbingannya ke Pak Iwan karena kan Pak Iwan itu orang sibuk tuh. Jadi Jen itu harus sering datang ke Pak Iwan, datang gitu ya. Pak mau bimbingan, datang ke kampus. Pak mau bimbingan, Bapak ada di mana? Kejar tuh Pak Iwan itu. Supaya nanti Jen diarahkan oleh Pak Iwan mengenai penerapan K3 di peta kelola ini ya Jen ya. Kalau saran Ibu sih begitu aja. Karena kalau di PT Telkom tadi kata Pak Iwan tidak lengkap datanya, nanti Jen harus datang lagi ke PT Telkom, takutnya nanti malah tidak dapat data lagi ya Pak Iwan ya. Ininya Bu, sumber dayanya Jennya yang saya khawatir Bu. Kalau Jainul Hakim ini sumber dayanya lengkap, misalnya waktunya cukup, tenaganya cukup, dan dana kesana kemarinya cukup, saya emang dengan senang hati malah saya bantuin Telkom itu. Saya juga dapat bahan baru buat bikin jurnal saya kok, malah senang saya. Cuman ngelihat nggak cukupnya itu, kalau saya sih agak khawatir. Tapi ya terserah Jen lah, itu mah udah kewenangannya Jainul Hakim sendiri. Sok sekarang mah pokoknya nanti Jen itu harus kuatkan iman, tetapkan iman, jangan Iya. beralih lagi, jangan beralih lagi. Kalau mau penerapan K3 di PT Pola, udah itu aja penerapan PT K3 di PT Pola dengan menggunakan metode SWOT itu aja lah kata Ibu mah. Kemudian Jen tinggal rajin datang bimbingan ke Pak Iwan karena materi semua ada di Pak Iwan sehingga nanti Jen tidak harus datang ke paling boleh sekali datang Pak Iwan itu kalau mau datang ke yang di Tangerang itu Ya mangga bisa. boleh. Kan kemarin kan ketemu sama manajernya yang di Cimahi.
Nah, Nah, data-data kan dapat dari dia semua. Nah, itu nanti bisa nah, diskusi lagi sama ya, Jen, kalau observasi kalau dan kata interview ibu ya, ke kalau manajernya kata aja. ibu supaya Jen nanti lebih paham lagi tuh mengenai penerapan K3 di PT Pola, memang Jen itu harus datang tuh 1 kali 2 kali mah ke yang di Tangerang itu ke PT Pola supaya nanti Jen itu observasi wawancara itu, oh berarti yang dibilang dari Pak Iwan itu, data-data dari Pak Iwan itu betul lah gitu ya. Jadi jadi ketika Jen sidang, Jen itu sudah tidak ragu lagi, tapi sudah pede gitu ya, sudah percaya diri karena sudah datang tuh ke PT Polanya bahwa penerapan K3 di PT Pola itu begini-begini, tahapannya begini-begini, langkah-langkahnya begini-begini, sudah bagus. Nah gitu ya Jen ya. Itu aja lah Pak Iya. Iwan saran dari saya. Iya. Terima Tapi kasih. tetap Soalnya gini, di sini Bu udah di chat ya. Aku teh udah di chat saya teh. Kan gini udah di chat ke Pak Iwan. Pak Iwan, dari dulu dari bab 1 pendahuluan cuma 1 PT aja. Sana. Kayak PT Pola Engineering. Nah kata Pak Iwan disuruh ada 2 PT Pedalika lah. Saya tuh pengennya tuh ya 1 ya. Tapi Pak Iwan ya silakan pengennya aja. 2 Kalau saya sama mah PT hanya memberi Pedalika masukan 2 ya. Kalau ada kemarin kan 2 tinggal gitu nih. karena gennya itu kedalaman datanya nggak dalam banget ya, kecuali memang ke salah satu PT itu Jen selalu datang gitu. Nah, maksudnya kemarin tolong saya hanya memberikan data dua-duanya. Silahkan dibaca sendiri dan silahkan untuk diperbandingkan. Nah, kalau misalkan nanti kekuatannya adalah 1 ya silahkan 1 kalau merasa ini. Kalau mau diperbandingkan 2 ya misalkan kan itu ada 8 item tuh untuk SMK 3. Nah, misalnya item pertama PT ini kok begini, PT ini begini ya itu silahkan juga gitu. Video apa sudah saya serahkan, terus contoh-contoh udah saya serahkan. Silahkan dipelajari, saya bilang. Karena memang kewenangan dari saya kan, karena saya belum pembimbing kan, saya nggak punya kewenangan untuk sampai dalam-dalam ya. Hanya memang kalau saya biasanya saya bikin penelitian, mahasiswa ada yang nanya, Pak bikin penelitian apa? Oh bikin penelitian ini, Pak ikut dong. Ya udah ikut sini gitu. Nah, biasanya kalau begitu itu sama kayak pas di Cijambu. Cijambu kan saya bikin penelitian tuh sampai pada saat itu kan kopi ya, kopi guci tuh. Nah, terus sama tepung mokap. Nah, 2 orang teh dateng, Ripan sama Jainul. Saya bilang silakan bikin tepung mokap. Ya udah saya yang kopi ya, saya udah ngalah nih, kopi guci nih. Kopinya beres sampai jadi jurnal, sampai jadi apa, beres semua. Nah, si Ripannya juga beres gitu. Nah, kemarin dulu itu saya minta bagi 2, Ripan yang ngarah ke perancangan produk, Jainul ngarahnya ke eh, apa namanya stasiun kerja ya Dina ya. Stasiun kerja atau tata letak kerja, fasilitas atau dibalik silahkan. Nah, Jainul Hakimnya kan sibuk akhirnya. Nah, kalau saya modelnya selalu begitu. Nah, yang kedua kan yang eh, apa tuh no yang kedua ada saya penelitian satu, oh sama si Eri. Nah, dibawa ke ayahnya Taufik Malik, saya lagi ada penelitian di sana sama si Eri. Nah, berdua. Nah, Eri ngambil bidang apa, saya ngambil bidang apa. Saya udah ngalah tuh, saya ngambilnya yang susah tuh. Silakan Eri jalan sendiri. Erinya jalan, Zainul Hakimnya juga nggak jalan habis itu. Nah kan kalau saya modelnya hanya gitu Kim, kalau belum jadi pembimbing ya, kecuali sudah resmi jadi pembimbing, ya tentu saya bimbing ya. Tapi kalau belum resmi dari prodi saya sebagai pembimbing kan, modelnya hanya saya bikin penelitian ini, mau ikut enggak? Ikut, silahkan ya. Tapi ya pendanaan apa ya silahkan didanain sendiri, jangan nebeng ke saya. Kadang-kadang juga saya bayarin tuh mahasiswa ta. Mau kebanyakan bayarin orang ya pusing juga saya kan. Nah, silahkan bayar sendiri ini sendiri. Nah, bilang begitu, jangan 100% nebeng saya, materi ini nebeng ke saya, waktu nebeng ke saya, duitnya kayak nebeng ke saya tuh kumaha tuh. Ya jangan. Jadi ini nah kalau yang di Tangerang dulu juga pernah saya ngomong ke Hakim, Kim ini saya punya 2 bahan, silahkan dipelajari. Kalau mau diperbandingkan silahkan, kalau mau salah satu, tapi kalau salah satu harus dalam karena nanti pas pada saat di tugas akhir itu kan ada ujian tugas akhir, itu harus bisa jawab pertanyaan, itu masalahnya. Kalau cuman bikinnya mah bisa, waktu pada saat bertanggung jawab aja. Nah, itu yang berat saya bilang kan. Jadi harus ini. Nah, tiba-tiba loncat ke teknik informatika yang bukan bidangnya Hakim. Minta ke jurnal, bayar 4 juta. Ya saya silahkan aja. Saya mah nggak ikut-ikut ya. Udah
udah saya lepas ya, udah ini ya. Tahu-tahu saya pikir udah lulus di teknik informatikanya bareng sama teman-teman teknik informatika. Tahu-tahu balik ke saya lagi. Lu nangis-nangis lagi. Jadi gimana sih saya bilang ini? Nah, makanya kalau misalkan masukan dari Bu Noneng tadi satu, silakan satu. Tapi kalau saya melihatnya sih jangan Telkom, karena saya melihat kelengkapan data Hakim kan saya cek kemarin. Kekhawatiran saya Hakim nggak cukup sumber dayanya, sumber daya waktu Hakim nggak cukup. Sumber daya orangnya, tenaga Hakim nggak cukup, apalagi dana nggak cukup Hakim ke sana kemarinya. Nah, itu saya khawatir nanti molor lagi sama dengan Satu aja yang PT Pola itu yang datanya udah lengkap di Pak Iwan, Pak. Udah lengkap kan Pak Iwan? Yang pola jangan nanya ke saya, kan materi udah saya kasih semua, kamu tinggal ini. Gini loh Kim, saya posisinya bukan pembimbing, itu yang Hakim harus paham nih. Posisi saya bukan pembimbing, posisi saya adalah peneliti yang lagi meneliti. Mahasiswa tuh nebeng ke saya. Ngerti nggak? Jadi Nebeng. nanti harus melengkapi. Gitu. Jadi udah nebeng tenaga sama saya, nebeng waktu, nebeng uang. Jangan nanya lagi. Kecuali Kamu saya ini jadi pembimbing. Nah, kalau saya bukan udah posisi mahasiswa loh, pembimbing, Zainul. Nggak sopan kamu nanya gitu ke Pak Iwan. Iya. Yang TA-nya Pak Iwan atau kamu nanti? Saya, Bu. bingung. Jadi ini serba tergantung ke Pak Iwan. Kalau yang TA-nya kamu, jadi kamu itu dapat apa namanya? Dapat materi dari Pak Iwan itu bersyukur. Tinggal nanti kamu terjun tuh ke lapangan untuk observasi, untuk wawancara. Tetap kamu itu harus ke lapangan, mau tidak Maaf, Pak mau Iwan, Bu gitu. Noneng.